E-sport sudah menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir sejak game online diminati. Belum lagi, baru-baru ini e-sport menjadi topik yang sedang hangat dibicarakan karena akan masuk ke dalam kurikulum sekolah. E-sport yang biasa dibilang olahraga yang dilakukan melalui media elektronik seperti ponsel dan komputer, biasanya digambarkan sebagai permainan video game yang kompetitif. Para pemain e-sport bukan hanya disebut sebagai gamers, tetapi atlet yang sebagaimana mestinya cabang olahraga fisik pada umumnya. Mengapa demikian? Karena Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Raden Isnanta mengungkapkan beberapa aspek olahraga yang dimiliki dan dijalani oleh para atlet e-sport, yakni mulai dari menyiapkan daya tahan fisik yang cukup, keseimbangan berpikir, keputusan dan konsentrasi, kecepatan dan ketangkasan fisik serta stamina mumpuni agar bisa fokus dan mengatur strategi untuk mengatur kemenangan. Walaupun hanya duduk dan berpikir, namun juga butuh strategi untuk mencapai kemenangan itu. Dan inilah faktor utama yang menjadikan e-sport sebagai olahraga. Sejak tahun 2020, e-sport telah diakui oleh Kemenpora dan KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, sebagai cabang olahraga prestasi. E-sport juga diakui dapat dipertandingkan di kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional. Ketua Pengurus Besar e-sport Indonesia atau PBSI, Bambang Sunarwibowo pernah menyampaikan e-sport memang layak menjadi sebuah cabang olahraga. Salah satu alasannya karena menggunakan tenaga manusia berupa ketangkasan dan kecepatan. E-sport yang menjadi cabang olahraga juga memenuhi unsur, yaitu kompetitif, sportivitas, dan prestasi. Maka tak heran belakangan dunia pendidikan dibuat heboh lantaran kabarnya e-sport akan dimasukkan ke dalam kurikulum untuk jenjang SMP dan SMA. Ketua Bidang Humas dan Komunikasi PBSI, Ashadi menuturkan bahwa e-sport bisa menjadi wadah pengembangan potensi siswa di bidang pendidikan. Pihaknya juga berharap untuk membangun ekosistem dan menyiapkan siswa-siswi di bangku SMP dan SMA sederajat sukses di bidang e-sport. E-sport bisa menjadi profesi jika para atlet atau pemainnya memang memilih jalur gaming untuk berkarir secara profesional di kompetisi. Tetapi baru-baru ini datang kabar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyatakan cabang olahraga e-sport bisa menjadi materi pelajaran di sekolah tetapi tidak masuk kurikulum nasional. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan materi e-sport bersifat opsional. Jika ada sekolah yang merasa butuh materi pelajaran tersebut, maka diperbolehkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar, klik tombol like, subscribe, juga pastikan telah menyalakan notifikasi untuk mengetahui video terbaru dari kami.